Terima kasih Mitra Tia TV, Anda masih bersama kami dalam Unri News malam hari ini mengenai keamanan pangan dan diversifikasi pangan bersama dengan Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Unisri. Dan kita kembali ke Mbak Patrina. Tadi dijelaskan untuk karak ini masih dalam proses penelitian. Nah, sejauh ini sudah sampai di mana Mbak untuk proses itu sampai berapa persen? Ya kurang lebih 90-an% ya Mas. Ini sudah mau selesai, tinggal menentukan karak konsentrasi berapa yang paling bagus dan disukai oleh masyarakat. Oke, jadi mungkin akan ada data yang diambil dari masyarakat seperti itu atau bagaimana? Iya, seperti itu. Nanti kita kayak uji gitu ke masyarakat supaya kita bisa tahu konsentrasi berapa yang paling disukai oleh masyarakat. Oke, setelah itu langkahnya akan dikemanakan? Ya, kedepannya akan sosialisasi ya, khususnya untuk produsen karak di industri rumah tangga, sehingga bisa memproduksi karak dengan STPP ini dan sebagai produk inovasi juga dengan beras merah dan beras hitam. Oke, ini kan sesuatu temuan yang baru ya, kan biasanya karak menggunakan beras putih. Nah, ini ada beras merah dan juga beras hitam yang kandungan nilai gizinya juga lebih tinggi kan dibandingkan dengan beras putih. Oke, kembali ke Mbak Suratmiati, tadi dikatakan juga masih dalam proses penelitian. Kalau untuk nata delerinya sendiri sampai di mana Mbak? Untuk proses penelitian nata deleri ini sudah hampir finish, sudah 90% lebih. Untuk dari kemarin itu dari penelitian dihasilkan bahwa nata yang paling bagus itu dari nata beras merah, karena dia mempunyai nilai kandungan serat yang paling tinggi dibandingkan nata beras putih dan beras hitam. Akan tetapi untuk kedepannya sosialisasi kita akan tetap menggunakan yang paling banyak beras putih, karena kan kalau beras putih itu dihasilkan masyarakatnya itu hampir setiap hari dan setiap industri, setiap rumah tangga gitu. Oke. Kalau untuk nata de coco biasanya kan masyarakat menggunakan misalkan untuk membuat es atau apa gitu, dicampur dengan sirup dan sebagainya. Kalau untuk nata deleri ini apakah bisa digunakan seperti itu? Bisa ya? Digunakan tetap sama. Dan ini juga untuk kesehatannya sendiri lebih banyak dibandingkan dengan nata de coco. Iya, karena ini kan masih bisa mengandung antioksidan. Kalau nata de coco kan tidak. Tidak ya, jadi maunya nilai jual dan nilai lebih di situ, mengandung antioksidan yang tinggi. Iya, betul. Dan kita kembali ke Pak Agung. Pak Agung, apakah ada program yang dilakukan dari Fatima sendiri ke depannya untuk diversifikasi pangan sendiri? Iya, saya kira program ini selalu konsisten kita usung, sehingga dari dua penelitian mahasiswa ini sebenarnya ini hanya dua. Sebenarnya masih cukup banyak penelitian dari mahasiswa kami yang memang memanfaatkan komoditi lokal sehingga makanan kita itu sangat bervariasi. Tidak hanya beras merah, tidak hanya beras putih, merah dan hitam. Gitu. Kemudian kita akan, kalau penelitian nanti sudah selesai, kita akan sosialisasikan ke masyarakat, terutama ke produsen karak, yaitu tadi sudah disebut para UKM. Nah, tentu kalau memang dinilai oleh para UKM itu akan menguntungkan, pasti mereka akan dengan senang hati menjalankannya dengan apa yang sudah kita teliti ini. Saya kira begitu. Oke, kemudian apakah ada kerjasama dengan instansi lain mengenai dari diversifikasi pangan itu sendiri? Tentu Fatima sudah beberapa kali mengadakan penjajakan untuk bekerja sama dengan pemerintah kota, kemudian dengan para UKM dan industri-industri makanan di sekitar kota Solo ini. Baik, yang terakhir nih Pak Agung, harapannya ke depan mengenai keamanan pangan dan juga diversifikasi pangan sendiri seperti apa? Silakan. Ya, saya kira memang masyarakat sudah sangat peduli dengan kesehatan pribadinya, sehingga masyarakat mulai memilih makanan apa yang memang pantas untuk mereka konsumsi, untuk menjaga kesehatannya, untuk meningkatkan kesehatannya, sehingga masyarakat harus senantiasa, para produsen ini harus senantiasa mengikuti apa yang diinginkan konsumen. Dan kami di Universitas Slamet Riyadi ini terus mengadakan penelitian, terus mengadakan kajian, memberikan informasi, memberikan penyuluhan-penyuluhan supaya masyarakat semakin sadar, produsen juga menangkap dan mengkomersilkan makanan-makanan yang layak untuk dikonsumsi, dan saya kira itu yang terus kita lakukan. Baik, semoga nanti untuk Fatima sendiri bisa membawa keamanan pangan dan juga diversifikasi pangan yang ada di Indonesia khususnya. Dan terima kasih Pak Agung sudah hadir malam hari ini, Mbak Patrina dan juga Mbak Suratmiati sudah memberikan penelitian yang luar biasa ini sehingga masyarakat tahu bahwa
ada beras merah dan beras hitam yang juga bisa diolah menjadi karak ataupun menjadi nata deleri yang biasanya Anda kenal dengan nata de coco. Dan akhirnya mitra TEA TV tidak terasa sudah 30 menit ke depan kami bersama Anda dalam Unisri News malam hari ini dalam tema keamanan pangan dan diversifikasi pangan bersama dengan Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Unisri. Dan akhirnya saya Oni Parama pamit undur diri. Selamat malam TEA TV, masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.